wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu Guru hebat yang ada di seluruh Indonesia. Saat ini kita berkumpul lagi dalam sesi bertemu lewat jalan tol ya di udara. Nah, sebelum kita mulai acara kita, coba saya mohon dulu kepada salah satu peserta Pak Arham ya untuk berdoa. Tolong pimpin ya Pak Arham. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita memulai kegiatan pada malam hari ini, saya mengajak semua peserta dan fasilitator untuk berdoa. Kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Ya, terima kasih Pak Arham. Semoga doanya dikabulkan Allah. Baik, hari ini kita akan berbicara tentang asesmen ya. Sebelum saya screen, Bapak Ibu tentu pernah mendengar kata asesmen? Pernah, Bu. Pernah, Bu. Pernah, Bu. Nah, selama ini asesmen yang pernah Bapak Ibu lakukan apa saja? Coba Bu Wana. Asesmen formatif dan sumatif, Bu. Iya, formatif dan sumatif. Biasa kalau formatif kapan dilaksanakan, Bu? Pada saat pembelajaran, Bu. Saat pelajarannya, iya bagus ya. Nah, sekarang saya izin untuk share screen ya. Sudah nampak di layar Bapak Ibu? Sudah nampak, Bu. Iya. Kita bicarakan tentang asesmen ya. Asesmen itu segala upaya kita untuk mengukur sampai di mana kemampuan anak, baik itu yang dilakukan secara berkala ataupun yang dilakukan di akhir semester ya. Nah, asesmen ini yang biasa kita lakukan sebelumnya tentunya lebih banyak kita melakukan asesmen sumatif ya Bapak Ibu ya. Nah, ternyata di sekolah penggerak ini, asesmen ini ada dua macam, asesmen formatif maupun sumatif. Tetapi lebih banyak atau lebih menitik beratkan kepada asesmen formatif dibandingkan kepada asesmen sumatif. Ingat, menitik beratkan bukan berarti sumatif lebih penting daripada formatif. Apa itu asesmen formatif? Asesmen formatif dapat dilakukan secara berkala dan berkelanjutan dan dilakukan sebagai evaluasi terhadap pemahaman peserta didik, kebutuhan belajar, dan kemajuan akademik peserta didik. Dan asesmen formatif ini bisa membantu murid mengidentifikasi kekuatan dan kemampuan yang akan dikembangkannya. Nah, sedangkan asesmen sumatif biasanya ini dilakukan di akhir semester dan merupakan umpan balik dari asesmen hasil akhir dan dapat digunakan untuk mengukur perkembangan murid untuk memandu guru dan sekolah merancang aktivitas mereka pada proyek-proyek berikutnya. Penekanan pada asesmen formatif. Nah, kalau dulu asesmen formatif itu lebih sedikit dibandingkan sumatif, atau bisa dibilang sumatif dititik beratkan. Jadi kalau anak-anak hasil sumatifnya rendah, maka para guru sibuk. Aduh, anaknya kok udah begini begitu ya. Nah, ternyata pada paradigma yang baru ini
asesmen formatif itu lebih dititik beratkan dibandingkan kepada asesmen sumatif. Nah, bentuk-bentuk asesmen. Bentuk-bentuk asesmen baik formatif maupun sumatif itu ada dua. Yang tidak tertulis itu bisa kita menggunakan diskusi. Jadi pada saat anak diskusi, kita sudah bisa menilainya, Bapak Ibu. Jadi nilai apanya di situ? Bisa nilai kolaborasinya, nilai berkomunikasinya, kemudian keterampilan bertanyanya, dan sebagainya. Bisa dengan drama, presentase, produk, tes lisan, proyek, refleksi, poster, maupun jurnal. Sedangkan tertulis ini bisa dengan kuis pilihan ganda, pertanyaan maupun penerapan umpan balik. Itu merupakan bentuk-bentuk asesmen ya. Nah, umpan balik. Apa pentingnya umpan balik ini? Umpan balik merupakan kumpulan informasi mengenai bagaimana seseorang melakukan suatu kegiatan. Dan melalui umpan balik biasanya berisi hal baik yang sudah dilakukan, hal yang butuh perbaikan, dan hal yang bisa dikembangkan untuk aktivitas selanjutnya. Bagaimana cara membuat umpan balik yang efektif? Yang pertama harus terdiri dari feed up. Apa itu? Mengklarifikasi tujuan dengan murid, feedback, tanggapan atas pekerjaan murid dan kemajuan mereka, feed forward, saran bagi murid untuk dipakai di masa depannya, kemudian membutuhkan tujuan dan sasaran yang jelas yang dapat dimengerti oleh murid dan guru. Yang ketiga, memungkinkan murid untuk mengidentifikasi. Apa yang diidentifikasi? Pertama, apa yang mereka ketahui, apa yang sudah mereka pahami, di mana mereka membuat kesalahan, di mana mereka memiliki kesalahpahaman, kapan mereka terlibat atau tidak terlibat dalam pembelajaran. Nah, jadi kalau kita lihat di sini, ya, ada tingkatan dari mulai dari ladder of feedback ini sampai kepada akhirnya, ya, bahwa feedback yang kita berikan Aduh. bagaimana Bapak Ibu tadi? Bisa dilihat tadi tampilannya Bapak Ibu? Bisa, Bu. Iya. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Iya, Bu, saya mau bertanya. Halo, Ibu Sri, dengar suara saya? Halo? Ya, silakan Bu Irna. Halo, dengar suara saya, Ya, Bu? silakan. Nah, ini saya mau nanya tentang ladder feedback ya, Bu ya. Kan tadi ada Ibu sampaikan bahwasanya ada kalau di dalam suatu pertemuan atau penyampaian materi kan ada ladder feedback. Itu bisa Ibu berikan contoh ladder feedback yang tertulis gitu, Bu. Supaya jadi referensi saya di dalam mengajar nantinya, Ibu. Terima kasih. Yang tertulis misalnya kayak tadi kan apresiasi gitu kan Bu.
Ya bisa juga diberi dalam bentuk nilai yang bagus. Jadi kan tertulis dia Bu. Nah, seperti itu. Bagaimana Bu? Maksudnya ini ada seperti apa ya Bu ya, penilaian ya Bu ya, tertulis nampak, artinya nilainya tertulis ya, nampak ya. Iya, nampak Tertera, dia. artinya menjadi motivasi bagi siswa kalau nilainya bagus gitu ya Bu ya. Betul. Oke, Bu. Terima kasih. Bu, mungkin ada yang bisa menyimpulkan. Kalau tidak ada yang mau bertanya, siapa yang bisa menyimpulkan apa yang kita sampaikan hari ini? Bu Marwana? Saya coba ya Bu. Di dalam pembelajaran dari materi Bu Sri, saya dapat kesimpulan bahwa ada 2 asesmen, yaitu asesmen sumatif dan formatif. Nah, di dalam sekolah penggerak itu, asesmen formatif lebih diutamakan dibanding asesmen sumatif. Karena asesmen formatif itu dilakukan pada saat proses pembelajaran. Jadi di dalam sekolah penggerak lebih mementingkan proses dibanding hasil. Jadi asesmen sumatif merupakan bagian dari penilaian tapi bukan merupakan kunci utama dari penilaian. Iya. Jadi saya garis bawah ya Bu, bukan lebih penting tapi menitik beratkan ya. Nah, jadi menitik beratkan kepada formatif. Itu dia. Ya, bagus sekali. Terima kasih Bu Wana. Baik, ada lagi? Kalau tidak ada lagi, kita akhiri pertemuan kita ini. Ya, terima kasih kepada Bapak Ibu semua. Kita beri aplaus dulu untuk pertemuan kita hari ini. Kita tutup dengan doa ya. Pak Arham kembali baca doa mau? Oke, siap Bu. Ya, terima kasih Pak Arham. Oke, alhamdulillah kita sudah di akhir materi dari Ibu Sri Rezki. Ada baiknya kita semua berdoa. Semoga apa yang kita dapatkan hari ini kita bisa pahami dan dapat diimplementasikan di sekolah masing-masing nantinya. Berdoa dimulai. Doa selesai.